Bertemu kembali di Prodi Teknik Lingkungan, khususnya di mata kuliah Biologi dan Mikrobiologi Lingkungan. Hari ini kita akan membahas mengenai berapa bagian, karena hari ini ada pelajaran kita minggu ini adalah untuk pertemuan pertama, sehingga saya akan menyampaikan mengenai kontrak perkuliahan. Selanjutnya nanti ada struktur dasar sel, bagian sel, dan perbedaan sel, di mana pertemuan pertama yaitu mengenai struktur dan fungsi sel sebagai unit dasar dari makhluk hidup. Nah, kita bahas dulu sebelum nanti ke topik pertama. Kita bahas dulu itu mengenai pertemuan, atau kita bahas mengenai di sini kontrak perkuliahan. Pertemuan pertama nanti tentang struktur dan fungsi sel sebagai unit dasar dari makhluk hidup. Pertemuan kedua nanti struktur dan fungsi sel, jaringan organ, sistem organ, dan pada hewan. Pertemuan ketiga, keanekaragaman tumbuhan dan peranan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Di pertemuan keempat nanti klasifikasi mikroorganisme dalam lingkungan dan pengenalan alat laboratorium lingkungan. Nah, di pertemuan 4 nanti ada video mengenai alat-alat yang digunakan di laboratorium mikrobiologi. Pertemuan ke-5 dan ke-6 ya ini sama topiknya mengenai peranan dan fungsi mikroorganisme di lingkungan. Yang ke-7, pertemuan ke-7, cara pembuatan media dan isolasi bakteri. Di sini juga ada praktek, video prakteknya yang akan kami tayangkan. Di pertemuan ke-8 tentunya udah ada ujian tengah semester untuk mata kuliah biologi dan mikrobiologi. Selanjutnya di pertemuan 9 yaitu teknik analisa mikrobiologi dalam air dan metode perhitungan mikroorganismenya. Di sini akan dipelajari bagaimana untuk metode menghitung dari bakteri, apakah kita dengan TPC, total plate count, atau MPN. Di sini yang pertemuan 10 adalah teknik analisa tentang mikroorganisme dalam lingkungan udara, air, dan tanah. Pertemuan 11, analisis peranan dan fungsi mikroorganisme di industri. Pertemuan 12 dan 13 dengan topik yang sama. Di sini ada analisis proses-proses pemulihan lingkungan. Pertemuan 14 adalah analisis proses bioredimiasi dan penanganan limbah secara mikrobiologis. Pertemuan 15 menganalisis aplikasi bioteknologi pada pengolahan limbah. 16 yang terakhir adalah pertemuan mengenai untuk ujian akhir semester. Nah, di akhir semester ada ujian yang akan dilaksanakan. Nah, deskripsi dari mata kuliah sendiri yaitu mata kuliah ini membahas tentang konsep dan teoritis struktur sel, jaringan sel, sistem organ tumbuhan dan hewan dalam kehidupan. Di sini berkelanjutan teknik pengembangbiakan mikroba, peranan mikroorganisme dalam industri, dan pemulihan lingkungan dengan bioredimiasi dan fitoredimiasi, serta aplikasi bioteknologi dan bioenergi secara kimia dan aplikasi bagi lingkungan. Oke. Jika ada yang mau melihat atau mempelajari lebih lanjut mengenai mikrobiologi, ini ada beberapa buku yang dipakai. Silakan dapat dipelajari dari buku-buku yang tertera di kami sediakan. Sini yang pertama untuk hari ini mengenai topik apa sih itu mengenai pengertian biologi, cabang-cabang biologi, dan biologi untuk mengkaji suatu objek dari biologi itu sendiri. Ini backgroundnya adalah berapa mikroorganisme yang bisa kita tanam, dan kita akan coba nanti dalam praktek mikrobiologi. Nah, mengapa kita harus belajar biologi? Nah, ini manfaatnya untuk kita apa saja? Ini manfaatnya banyak sekali dalam bidang industri, bidang rumah sakit, maupun dalam teknologi pangan berkelanjutan. Biologi sendiri, sini ada cabang biologi itu sendiri, terbagi atas biologi molekuler, biokimia, histologi, organokologi, biologi perkembangan, geografi, gen dan populasi, ekologi, biologi laut, dan biologi tropis. Dari segi kehidupan pada berbagai tingkat organisasi,
Nah, di sini ada molekul, ada sel jaringan, organ, industri, populasi, ekosistem, dan biomas. Nah, apa itu biologi sendiri? Salah satunya yang sering kita terjadi pada diri kita, misalnya gini, mengapa kita sering remaja suka jerawat, mengapa sehabis olahraga merasa haus, mengapa buah mangga yang matang mengeluarkan bau yang harum dan khas. Biologi adalah ilmu yang pelajari tentang kehidupan. Istilah biologi diambil dari bahasa Yunani, bios, kehidupan, dan logos. Nah, untuk poin pertama, mengapa menjelang remaja suka muncul jerawat? Nah, ini kan karena dari tubuh kita ini biasanya banyak mengandung minyak atau lemak di permukaan wajah kita. Jika mudah kita tidak membersihkan wajah kita sendiri, nah ini biasanya banyak bakteri, sehingga wajah kita ini yang banyak mengandung lemak atau minyak, nah ini akan tertanam bakteri, dan bakteri lebih cepat tumbuh atau berkembang biak di wajah kita. Terus mengapa habis olahraga kita merasa haus gitu ya? Nah, ini karena banyak air yang dalam tubuh kita, terutama di permukaan kulit kita ini akan keluar menjadi keringat, sehingga kita akan mudah haus. Nah, di permukaan kulit kita sendiri itu harusnya juga harus bersih. Kalau tidak, ya tadi kadang-kadang alergi atau gatal segala macam akan terjadi. Nah, buah mangga ini nanti kaitannya, kalau kita kenapa buah mangga ini bisa harum, kalau belum matang atau belum dia dibilang sudah tua segala macam, ini belum keluar harumnya. Ini ada proses nantinya fermentasi. Ini salah satu proses nanti dalam pengelolaan dari produk pertanian yang digunakan untuk ketahanan pangan. Nah, itu salah satunya. Berikut di sini, mengapa harus mempelajari biologi juga? Satu, untuk memahami diri kita dan kehidupan sekitar kita, meningkatkan kualitas hidup kita, dan lebih bijak terhadap lingkungan. Ini yang utama dari kenapa kita belajar dari biologi itu sendiri. Ini dari yang cabang tadi dan penjelasan dari biologi itu sendiri ya. Jadi ada hubungannya dengan biologi molekuler, sitologi, histologi, anatomi dan fisiologi, biologi perkembangan, ada biologi populasi, ekologi, toksikologi, dan biologi tropis. Nah, ini biologi tropis nih lebih banyak ke bioma, dan bioma ini lebih banyak bicara tentang lingkungan. Setelah itu balik lagi nanti kita belajar ekologi dan toksikologi. Sini biologi kelautan dan ekosistem lain. Artinya di sini ekologi ini bisa nanti ekologi yang untuk daratan, tadi ini ada biologi kelautannya, atau juga biologi di sini untuk ekologi di bidang yang lainnya. Cabang biologi yang mengkaji suatu kelompok organisme, di sini ada toksikologi, virologi, mikrobiologi, mikologi, botani, zoologi. Nah, karena kita di sini belajarnya biologi dan mikrobiologi, nanti lebih fokus ke mikrobiologi atau mikroorganisme yang bisa digunakan dalam pengelolaan atau pemulihan dari lingkungan. Nah, ini kita fokusnya akan ke situ. Nah, kita lihat sini ada struktur sel. Struktur sel ini bisa dibedakan, nanti ada sel tumbuhan dan sel hewan. Kita bisa lihat di sini ada struktur dari sel tumbuhan, nah ini struktur sel dari hewan. Kita bisa perhatikan di sini ada nukleus, sitoplasma, membran sel, dan kita bisa membedakan dengan struktur sel tumbuhan. Apakah di sini ada yang namanya nukleus atau sitoplasma? Jadi kalian bisa perhatikan perbedaan dari struktur sel masing-masing antara sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pasti di sel tumbuhan ini ada biasanya di sini yang disebut dengan zat hijau daun, atau di sini biasanya untuk fotosintesa. Nah, ini yang paling sering diperhatikan di sel tumbuhan. Sementara sel hewan tidak punya untuk di sini berfotosintesa. Pengertian sel itu sendiri adalah unit dasar, struktur, dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Bisa dibilang sel adalah blok bangunan fundamental yang berbentuk semua organisme hidup, baik itu tumbuhan, hewan, jamur, maupun bakteri. Nah, ini fungsi sel dalam kehidupan. Ya.
Jenis sel utama, nah ini yang perlu kalian bisa bedakan adalah jenis prokariot dan sel eukariot. Nah, sel prokariot ini contoh ada bakteri archaea, materi genetikanya ada DNA. Jadi prokariot ini lebih condong ke DNA. Sel eukariotik di sini memiliki inti sel organel lain yang terbungkus membran. Ini biasanya di semua hewan, tumbuhan, jamur, dan protista terdiri dari sel eukariotik. Nah, ini untuk kalian bisa membedakan mana prokariotik dan eukariotik. Nah, ini struktur sel untuk yang utama dari prokariotik ada membran plasma, dinding sel, ada kapsul, ada sitoplasma, ribosom, dan villi atau flagel. Sementara di eukariotik ini ada membran sel, ada inti sel, sitoplasma, mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, vakuola, dan sentriol. Nah, sentriol ini berperan dalam pembelahan sel, terutama pada sel hewan. Sel hewan terdiri, jadi ada bagian sel sendiri. Di sini ada sel hewan terdiri dari 3 komponen utama, membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Organel yang dalam sitoplasma meliputi, nah ini kalau yang pertama tadi gambar ini adalah lebih penjelasan apa masing-masing fungsinya dari organel sel yang ada di sitoplasma. Di sini ada mengenai sel tumbuhan, ada jenis sel eukariotik yang merupakan unit dasar dari semua tumbuhan. Organel kunci pada sel tumbuhan. Nah, di sel tumbuhan sendiri terdapat dinding sel, membran sel, inti sel, dan kloroplas. Nah, kloroplas ini adalah yang sering digunakan untuk proses fotosintesis, proses di mana sel tumbuhan mengubah energi cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi gula atau makanan oksigen. Kloroplas mengandung pigmen hijau yang disebut klorofil. Nah, ini makanya lebih banyak di sel tumbuhan, tidak ada di sel hewan. Organel kunci pada sel tumbuhan di sini ada vakuola, mitokondria, retikulum, badan Golgi, dan ribosom. Ini bagian-bagiannya. Nah, ini perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Yang utama di sini kita lihat ada di fitur sel tumbuhan, sel hewan, dan fitur lainnya. Dinding sel di sini, sel tumbuhan di sini ada terbuat dari selulosa. Nah, sel hewannya tidak ada. Terus mengenai kloroplas di sini ada untuk fotosintesa dan untuk sel hewan tidak ada. Vakuola satu besar dan sentral. Sedangkan di sel hewan kecil dan banyak. Bentuk sini bentuknya tetap dan cenderung kaku. Nah, untuk di sel hewan itu fleksibel dan bervariasi untuk bentuknya. Fungsi sel itu sendiri di sini yang utama adalah sel hewan dan sel tumbuhan adalah untuk mendukung kehidupan organisme di mana mereka berada. Tetapi cara mereka melakukannya sangat berbeda. Perbedaan fungsi ini berkaitan langsung dengan struktur dan organel untuk yang mereka miliki. Nah, kita juga bisa pelajari tentang fungsi dari sel hewan. Nah, fungsi sel hewan di sini untuk pergerakan pertahanan, komunikasi dan respon, pencernaan, dan daur ulang. Nah, inilah fungsi dari sel hewan. Berikut adalah fungsi dari sel tumbuhan. Ini fungsinya sebagai fotosintesa, dukungan struktural, maupun penyimpanan. Nah, biasanya penyimpanan ini di vakuola sentral yang besar berfungsi untuk menyimpan air, nutrisi, dan limbah. Vakuola juga membantu menjaga tekanan turgor yang penting untuk kekakuan sel dan tumbuhan secara keseluruhan. Baik, kesimpulan yang kita bisa pelajari dari pertemuan pertama mengenai struktur dan fungsi sel sebagai unit dasar dari makhluk hidup, yaitu ini bisa lihat bahwa sel adalah unit dasar struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Kalau kalian tuh biasanya lihat di film SpongeBob itu kan ada sel tuh, nah plankton segala macam itu salah satunya.
Berikut ada perbedaan utama antara sel hewan dan sel tumbuhan terletak pada beberapa organel spesifik yang ada atau tidak ada pada salah satu jenis sel. Perbedaan ini mencerminkan fungsi dasar dan cara hidup yang berbeda antara hewan sebagai konsumen dan tumbuhan sebagai produsen. Nah, perbedaan sel hewan dan tumbuhan itu sendiri yaitu kita bisa lihat dari dinding sel. Dinding sel yang kaku pada tumbuhan memungkinkan mereka untuk berdiri tegak tanpa membutuhkan kerangka atau tulang seperti hewan. Dinding sel juga melindungi sel dari tekanan osmotik, yaitu ketika sel menyerap terlalu banyak air. Nah, kloroplas sendiri sini adalah alasan mengapa tumbuhan berwarna hijau dan bisa membuat makanan sendiri dari sinar matahari. Ini adalah organel kunci yang membedakan tumbuhan sebagai produsen. Berikut ada vakuola sentral yang besar dan tumbuh berfungsi sebagai tangki air raksasa. Ketika terisi penuh, vakuola ini mendorong membran sel ke dinding sel, menciptakan tekanan turgor yang menjadi kekuatan dari tanaman itu sendiri. Berikut ada sentriol. Di sini sentriol adalah struktur yang penting dalam proses pembelahan sel. Di sini mitosis, proses pembelahan sel mitosis dan meiosis. Nah, ini akan kita pelajari untuk berikutnya pada sel hewan dan membantu mengatur pembagian kromosom secara merata. Berikut di sini kita bisa lihat persamaan sel tumbuhan dan sel hewan terdiri dari eukariotik dan memiliki banyak organel dasar seperti inti sel, sitoplasma, membran sel, mitokondria, ribosom, dan badan Golgi. Demikian pertemuan minggu pertama mengenai mata kuliah biologi dan mikrobiologi lingkungan. Di sini di Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik. Demikian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.